yang kedua adalah yang ketiga adalah globalisasi. Nah, ini mungkin perlu diurai sedikit ya gitu agar menemukan maknanya yang lebih lengkap. Ya. Nah, identitas sebagaimana eh, selama ini kita pelajari dalam teori-teori identitas yang sebenarnya belum lama muncul ya, teori identitas ini sejak tahun 79 kalau nggak salah. Adalah sesuatu ciri ya atau penanda yang membedakan seseorang atau kelompok dengan orang atau kelompok lain gitu. Itu aja sebenarnya dari sederhana pengertiannya itu. Eh Bicara soal penanda atau ciri ya yang membedakan. Jadi ada kata kunci membedakan antara seorang dan orang lain tentu saja banyak ya. Peserta Zoom hari ini punya banyak sekali identitas ya. Saya hari ini coba tidak pakai kopiah agar punya identitas tersendiri ya. Kira-kira begitu. Pak Agus juga kopiahnya berbeda karena identitasnya juga jadi berbeda ya. Yang pakai kopiah juga nanti identitas kopiahnya beda-beda. Ada yang kopiahnya tinggi, ada yang kopiahnya sedang, ada yang kopiahnya pendek. Kayak kira-kira gitu. Jadi di ruangan ini juga sebenarnya kita dengan sudah full identitas, ya, karena identitas dimaknai sebagai satu ciri atau penanda yang membedakan dengan orang lain. Ya kita sekarang sekarang berbeda, baju kita juga berbeda dan sebagainya. Tapi identitas yang tadi saya sebut itu adalah identitas artifisial, ya. Jadi identitas permukaan, identitas simbolik, kira-kira begitu ya. Yang mungkin tidak terlalu banyak makna. Ada makna, tetapi tidak terlalu banyak, kira-kira begitu ya. Eh, dan tidak terlalu punya efek besar kepada kehidupan sosial. Saya kira saya tanpa menggunakan kopiah, insya Allah tidak akan mengurangi identitas kemusliman saya sebagai muslim. Ya, gitu. Apalagi kopiah itu katanya juga bukan identitas agama ya, tapi identitas kebangsaan. Oleh karena itu, menteri yang Katolik, Kristen, Buddha juga kalau pelantikan pakai kopiah gitu ya. Tapi, tapi insya Allah minggu depan saya pakai kopiah ya, gitu, agar beda lagi identitasnya. Nah, jadi ini identitas simbolik. Nah, yang kedua, bicara identitas, ini yang saya kira lebih penting adalah identitas yang substantif, ya. Eh, di mana kemudian identitas ini ketika kemudian membaur dalam komunitas dan kelompok-kelompok yang berbeda dengan kita, ya, itu memberi warna signifikan dalam kehidupan sosial, gitu ya. Contohnya apa? Saya kira tidak terlalu sulit mencari contoh-contoh identitas yang substantif ya tadi. Eh, Misalnya tadi sudah diskusikan juga ya. eh, Bicara Muslim, identitas Muslim itu berarti identitas yang kemudian apa namanya pewujudannya itu bersumberkan dari ajaran-ajaran Islam itu dari Muslim. Ya identitas Muslim juga ada yang simbolik, ada yang substantif. Yang simbolik itu adalah sholat, gerakannya maksud saya ya, mulai dari takbiratul sampai sampai salam itu simbolik gitu ya. Tapi dalam sholat itu ada identitas yang substantif, yaitu apa? Eh, Mencegah amar ma'ruf, melakukan amar nahi mungkar kan itu kan itu ya. Jadi itu identitas yang substantif. Nah, ketika Muslim hadir dalam kelompok lain yang berbeda dengan kita, ya, kemudian kita bisa menghadirkan eh, apa namanya amar ma'ruf nahi mungkar dalam pengertian yang saya kira apa tadi sudah dibingkai ya, tidak eh, eh, ekstrim gitu misalnya, itu akan diterima orang. Ya, siapa sih yang tidak setuju kalau kemudian kita bisa menghalau eh, korupsi misalnya? Itu kan nahi mungkar, gitu ya. Nah, ini lagi viral kan videonya Menteri kita, Menteri Pertanian yang menghalau para koruptor di kementerian itu ya. Ini kan identitas ini. Kenapa dia begitu? Karena boleh jadi didorong oleh nilai kebenaran yang dipelajari dari agamanya, ya Muslim tentu saja. Nah, maka kemudian identitas ini muncul karena dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor adalah faktor religiusitas. Jadi faktor nilai agama ini apa namanya yang kemudian membentuk identitas itulah identitas agama. Nah, kalau kita Muslim namanya identitas Muslim. Oleh karena itu nanti ada identitas Konghucu, ada identitas Buddha, ada identitas Kristen, ada identitas Katolik. Nah, ini konsekuensi ya, konsekuensi dari kategorisasi tadi, ya gitu.
Nah, yang paling penting buat kita adalah seperti tadi yang sudah didiskusikan saya sangat, sangat panjang lebar, bahwa eh, berapapun banyaknya identitas yang kita miliki, ya, baik yang simbolik maupun yang lainnya itu adalah tetap menjaga harmonisasi, ya, gitu, membangun harmonisasi di antara kelompok-kelompok yang apa namanya berbeda itu. Itulah yang saya kira semangat dari apa namanya diskusi kita tentang identitas, ya, Muslim dan globalisasi hari ini. Nah, menyangkut ke globalisasi, maka sesuai dengan namanya globalisasi itu adalah proses mengglobal, ya. Sasi itu proses, berarti proses mengglobal, proses mendunia. Apa artinya bahwa kita itu sesungguhnya dalam konteks kehidupan sekarang yang seolah-olah memang memang kita tanpa sekat, ya, secara apa namanya demografis, ya, dengan warga dunia yang lain, ya, maka sesungguhnya kita sudah berada pada suasana yang mengglobal itu, yang globalisasi itu. Nah, dalam proses mengglobal itulah akan ada tarik-menarik identitas. Ini yang saya kira nanti akan hadir problem identitas di sini, ya, gitu. Nah, tarik-menarik identitas antara komunitas satu dengan komunitas yang lain, ya, di tengah kehidupan global ini tentu berpotensi dua hal. Yang pertama, berpotensi bisa memperkuat identitas diri kita, ya, eh, lebih tangguh karena itu dianggap tantangan, gitu, ya, gitu. Eh, yang kedua, ah, identitas kita jadi cair dan lebur dengan identitas orang lain. Ini akan terjadi, ya, secara simultan, secara reflektif, ya, dalam interaksi sosial, baik interaksi sosial secara apa namanya langsung atau offline, ya, eh, maupun interaksi yang dibangun secara virtual, ya. Dan Bapak Ibu saya kira tidak terlalu sulit mencari dampak apa namanya eh, orang yang kehilangan identitas, ya, jati diri keislamannya itu justru banyak pengaruh-pengaruh ketika berinteraksi secara virtual, ya. Kasus penipuan misalnya, gitu, ya, kemudian judi apa namanya judi online itu, ya, itu itu kan bisa mengikis identitas keberagamaan seseorang, kita keberagaman Muslim itu, ya. Sehingga yang sudah nyata-nyata judi itu haram, jadi kita sangat permisif, ya, dan ikut di dalam proses itu kehilangan identitas, dan itu didapat justru ketika seseorang melakukan interaksi sosial secara virtual, ya, gitu. Nah, jadi ini globalisasi, ya, gitu. Mungkin kira-kira penjelasan tambahannya seperti itu. Nah, oleh karena itu, saya kira tadi masukan dan pendapat dari teman-teman yang sangat luar biasa itu memang benar, ya, bahwa harus ada kearifan, harus ada kebijakan dari kita, ya, sebagai user teknologi, ya, eh, agar teknologi itu tidak menjadi bumerang, ya, tetapi justru teknologi itu bisa menjadi penguat identitas kita, ya, gitu. Nah, ini bicara identitas Muslim. Nah, tentu saja karena hubungan antara Islam dengan negara, dengan kebangsaan kita itu adalah apa namanya hubungan simbiotik, ya, maka tentu saja ketika kita bicara identitas Muslim itu juga tidak bisa lepas dari identitas nasional, ya, gitu. Nah, oleh karena itu biasanya berbicara identitas dan globalisasi itu kalau di dalam pembelajaran PKN itu sering disebut justru identitas nasional dan globalisasi. Nah, tapi karena kita mungkin konteksnya agama, ya, pendidikan agama Islam, jadi identitas Muslim dan globalisasi. Namun kalau kita cermati secara baik, ya, antara identitas Muslim dengan identitas nasional itu sebenarnya mengandung banyak irisan. Itu yang tadi saya sebut dengan simbiotik tadi, ya. Saling kait mengkait itu, ya. Karena apa? Karena basis yang digunakan untuk membangun Pancasila itu kan juga basis keagamaan, ya, gitu. Oleh karena itu maka identitas Muslim dengan identitas nasional itu nyaris sebangun, gitu, ya. Dan artinya apa? Bahwa ketika kita berhadapan dengan globalisasi, maka Muslim, kita sebagai Muslim dan kita sebagai bangsa Indonesia itu adalah satu, gitu, kira-kira seperti itu. Jadi eh, ini saya kira apa namanya penting untuk apa namanya dari sini. Itu yang pertama tentang apa namanya identitas. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pendidikan karakter, eh, saya tidak tahu apakah kita, ya, bapak-bapak sudah
ini membaca tentang Perpres nomor 87 tahun 2017 dan Permendikbud nomor 20 tahun 2018. Ya. Ini saya kira perlu dijadikan referensi ya dalam setiap kita bicara pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter itu dari sana asal muasalnya itu, ya, gitu, ya. Jadi isunya itu kan dari tahun 2010 sebenarnya, tapi proses legal formalnya itu baru muncul pada Perpres tahun 2017 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2018 itu tentang penguatan pendidikan karakter atau sering disingkat dengan PPK. Nah, saya kira mungkin dari sana kita akan eh, berangkat mendiskusikan tentang pendidikan karakter. Intinya apa? Bahwa pendidikan karakter yang dimaksud di dalam PPK, baik itu Perpres maupun Permendikbud, ya, itu kan mencakup 18 nilai ya, ada 18 nilai yang saya kira perlu dikembangkan. Nanti bisa kita dalami ya secara mandiri masing-masing itu, karena ini sudah terdokumentasi dalam sebuah regulasi, jadi tinggal kita baca saja dan kemudian nanti bisa kita uji ya sejauh mana implementasi pendidikan karakter ini dalam kehidupan sehari-hari siswa maupun murid kita di madrasah maupun di sekolah. Yang pertama adalah religius ya. Jadi apa namanya eh, salah satu ada 18 ya. Panjang kalau diuraikan sampai asar ini. Eh, religius itu ya nanti mungkin mengukurnya juga gampang apakah anak tersebut rajin melaksanakan ajaran agama, praktek sholat dan sebagainya misalnya. Kemudian apakah juga anak menghargai dan menghormati ritual keagamaan penduduk agama lain. Ini toleransi ya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah jujur ya. Jujur ini nilai karakter yang kedua itu juga nanti indikatornya sudah disebutkan ya di dalam regulasi ya, Kemendikbud itu. Misalnya ketika ujian tidak nyontek, nah itu ya apa namanya siswa kita gitu ya. Nah itu ditanamkan betul itu ya. Jadi dari situ sebenarnya kita sudah baik sebenarnya ya secara konseptual gagasan, ide ya dalam membangun kolektivitas berbangsa ini sudah sangat baik. Tinggal kemudian implementasinya itu, ya. Nah, kemudian berbicara juga dengan jujur, ya. Kemudian ada kesediaan mengakui kesalahan ketika bersalah. Nah, ini mudah diucapkan tapi susah sekali di eh, apa implementasikan ya gitu. Kebanyakan orang salah yang mengaku benar ya gitu. Nah, ini nanti tugas kita semua. Yang ketiga adalah toleransi. Ya, toleransi eh, saya agak intens dengan toleransi karena disertasi saya itu tentang multikulturalisme ya. Jadi eh, apa namanya banyak sekali mengupas tentang ini. Nah, intinya di situ ukurannya atau indikatornya adalah misalnya berinteraksi dengan baik dan menghormati teman-teman yang memiliki latar belakang budaya agama yang berbeda ya. Saya kemarin risetnya itu di SMA Taruna Bakti. Jadi salah satunya di Bandung, kemudian salah satunya lagi di Madrasah Alia di Ciamis gitu ya. Jadi Bandung dengan Ciamis. Nah, di Taruna Bakti itu yang menarik, eh, kalau misalnya hari Jumat ya, itu yang menyiapkan tempat sholat untuk Jumatan, itu Jumatan di sekolah, ada aula itu ya. Itu teman-teman yang Katolik. Ya, jadi nyiapin tikar, nyiapin sajadah, itu yang Katolik itu. Nah, nanti begitu Natalan, itu juga tempat yang bersangkutan dipakai ya untuk kegiatan Natalan, itu nyiapin siswa yang Muslim. Nah, itu di Taruna Bakti itu ya. Dan guru agamanya lengkap ya. Waktu itu belum ada Konghucu ya. Eh sudah jadi ada enam ya. Ada enam guru agama di situ dan apa namanya saya coba koleksi buku-buku agamanya masing-masing mereka dan luar biasa ya memang itu. Namanya juga ya apa itu SMA Pembauran ya. Bukan pembaharuan tapi pembauran, membaur ya gitu. Itu bagus ya. Nah, jadi budaya toleransi itu memang harus ditumbuhkan ya dari awal agar nanti ketika dewasa seusia kita itu ada kesediaan untuk berdialog antar iman kira-kira begitu ya. Nah, saya kebetulan rutin mengikuti acara